Halo, selamat datang di channel Yuanda Arfi. Kisah kali ini saya ingin menceritakan tentang betapa yang namanya obsesi berlebihan pasti akan menghancurkan dirimu sendiri. Kisah kali ini terjadi ketika saya masih duduk di kelas SMP sampai SMA. Waktu awal masuk SMP, saya mendapatkan teman sebangku bernama Ratih. Anaknya bisa dibilang cantik kali ya, enggak juga, tapi ya manis lah anaknya. Kulitnya sawo matang dan punya rambut lurus. Awal mula perkenalan saya dengannya, ya saya mendapat kesan ia anak yang baik gitu. Dan bisa dibilang, ya gara-gara dialah saya punya tulisan bagus. Kenapa? Saya waktu pertama kali melihat tulisannya, oh cantik kali saya lihat gitu. Beneran. Lalu mulailah si rasa anget ini muncul ya kan. Ah mau juga lah aku punya tulisan kayak gitu. Ya pelan-pelan saya mulai belajar menulis lebih rapi dan cantik. Ya alhamdulillah, ya karena si Rati itulah saya punya tulisan ya lumayan cantik gitu. Kalau angeknya kayak gitu, bolehlah kalian tiru. Tapi kalau kalian angek lihat tetangga beli pesawat jet, ya jangan kayak gitu juga lah, meriang pula kalian nanti. Lalu saat memasuki SMA, saya satu sekolah lagi dengannya. Dan malah satu kelas juga gitu. Cuman ya kami nggak sebangku lagi, tapi saya duduk tepat di belakangnya. Nah, saat kelas 1 SMA inilah saya mulai melihat obsesi si Ratih nih. Kalau kalian anak awal tahun 2000-an, pasti tahulah majalah tren apa yang saat itu sedang berseliweran. Seperti majalah Aneka, Anita, Hai Gadis, dan sejenisnya. Nah, si Rati ini rajin banget gitu, ngirimkan foto dan data pribadinya ke agen-agen majalah tersebut untuk menjadi seorang model. Ya, tapi mungkin belum nasib kali ya, kurang berpihak kepadanya gitu. Ya, dia nggak pernah lolos. Lalu mulai muncul tuh iklan Tiara Sunsilk. Ya, Rati pun tertarik mengikutinya. Ya, tapi lagi-lagi gitu, gagal. Dia sempat kecewa, tapi saya sebagai teman ya hanya bisa menghiburnya. Lalu mulai muncul tren baru lagi, yaitu ngelurusin rambut. Ya si Rati nggak mau ketinggalan dong. Ya ikut ngelurusin rambut juga. Ya saya berpikir mungkin si Rati hanya ikut-ikutan tren saja. Lalu puncaknya dan kali ini saya benar-benar tidak setuju dengannya. Si Rati malah ikut-ikutan tren memakai krim dan bedak pemutih instan. Ya katanya kalau memakai produk tersebut dalam waktu hitungan 1 minggu aja udah nampak hasilnya. Dan yang saya dengar memang gitu juga sih. Muka yang tadinya hitam blekeh kayak pantat kuali, terus dengan muka kawah bulannya itu ya dalam waktu sekejap bisa jadi putih mulus kayak porselen. Dan itu bisa terjadi hanya dalam waktu singkat. Tapi saya pribadi ya agak ngeri juga gitu. Masa dalam waktu sekejap bisa berubah gitu muka ya kan. Ya apalagi produk-produk tersebut nggak jelas buatan dari mana, siapa yang buat, dan nggak ada BPOM-nya lagi. Dan mungkin karena saya dari kecil tuh udah didoktrin ya dari sama orang tua saya, kalau yang namanya instan tuh banyak nggak bagusnya gitu. Mendiang ayah saya aja bisa ngamuk kalau sering-sering lihat saya makan Indomie. Padahal Indomie kan enak kan ya. Terus saya sebagai teman yang mengingatkan lah, udahlah Rati ngapain kamu pakai-pakai yang kayak gitu. Kamu nggak takut dampaknya ke depan nanti. Si kawan ini malah ngotot pula ngomong. Nggak lah, nggak apa-apa. Namanya juga mau cantik ya harus usaha lah. Ya kalau kamu mau, ya aku beliin mau. Murah kok harganya. Gitu katanya. Terus ya saya jawab aja, suka kau lah kok kayak gitu. Nggak bisa dibilangi pula ya kan. Mau ngomong apa lagi saya kan bingung jadinya. Tapi memang betul pula itu. Dalam waktu seminggu putih mukanya loh. Gara-gara ngelihat muka dia, teman-teman saya yang lain jadi ikut-ikutan. Ya saya bisa bilang apa? Saya peringatkan jangan-jangan, ya mereka terus melakukannya. Lalu yang terjadi berikutnya adalah ketika kami kelas 3 SMA, mulai nampak tuh dampak di mukanya. Ya saat itu kami lagi jalan-jalan ya ke mall gitu. Biasalah anak-anak sekolah kan kadang-kadang muncul bandalnya pulang sekolah nggak langsung pulang ya kan. Pasti ngibrit ke mall gitu. Nengok-nengok apa lah yang bisa ditengok situ ya kan. Ya kalau ada yang menarik beli ya kan. Terus waktu itu cuacanya kan panas. Panas terik lah gitu ya kan. Nyelekit kali mataharinya. Terus si Ratania si ini aja apa namanya itu nutup mukanya pakai tangannya gitu kayak nggak tahan kena matahari. Ya saya tanya kenapa kok biasa kok nggak pernahnya kayak gitu ya kan. Terus nampak lah mukanya itu ya kan. Kaget juga saya, kok ngelupas muka kau Rati. Aku bilang lagi gitu sama dia ya kan. Terus dia jawab, nggak tahu lah nih kadang-kadang pedih loh, panas rasanya loh. Kayak gitu kata dia. Nah disitulah muncul pitam saya ya kan. Tak marahin lah sekalian ya kan. Itulah kau bandel kali, udah aku bilangi jangan pakai yang aneh-aneh di muka kau pakai juga. Jadi kayak mana sekarang itu ngobatinya coba? Nggak tahu lah aku. Kayak gitu pula lah ngomong si anak ini ya kan.
Terus saya bilang ke dia, udahlah, buang aja lah produk aneh-anehmu itu. Nggak usah pakai yang produk-produk nggak jelas kayak gitu. Ya kalau kamu mau pakai aja yang udah ada BPOM-nya ya, kayak macam Citra kek, Pons kek, Viva kek, apa kek. Pokoknya yang nggak usah yang aneh-aneh lah, nggak usah aneh-aneh gitu. Ya saat itu dia mengiyakan sih apa yang saya minta. Ya tapi kan saya nggak bisa menjamin dilakukannya atau tidak gitu. Bisa aja di depan saya cuman ho ho oh ya kan. Tahu-tahu di belakang dilakukannya, lagi balik dipakainya, lagi lah produknya itu ya kan. Setelah tamat, saya nggak pernah lagi jumpa sama dia sampai sekarang. Ya saya nggak tahu lagi sih keadaannya kayak mana sekarang ya kan. Dari cerita di atas, ya sah-sah aja sih kalau kamu punya obsesi gitu ya kan. Karena yang namanya obsesi itu kan bisa bikin kita semangat hidup juga ya kan, berasa punya tujuan hidup gitu. Tapi yang perlu diingat, yang namanya obsesi berlebihan itu ya nggak baik juga. Ya kayak si Ratih contohnya. Ya dia sangat terobsesi dengan yang namanya dunia model lah, dengan dunia kecantikan. Ya tapi ya dia melakukannya dengan cara nggak benar gitu. Ya kalau hanya mengikuti perlombaan model ya nggak apa-apa lah, itu kan positif ya kan. Tapi ya kalau sampai menghancurkan dirinya sendiri kayak pakai produk-produk yang aneh-aneh gitu kan ya nggak bagus juga. Inti dari cerita di atas, saya cuma bisa menyimpulkan ya, jalankan obsesimu di jalan yang benar. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya kali ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih.